wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala aidan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sadaqallahul adzim sadaqallahu rasulul karim. Hadirin yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan, terutama nikmat kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Di mana sholat subuh berjamaah ini pahalanya lebih besar daripada kita melaksanakan sholat sunat semalam suntuk. Saya sering menyampaikan kisah Sulaiman bin Khatmah radhiyallahu anhu. Pada saat Sayyidina Umar beliau tidak ada dalam sholat subuh berjamaah, maka selesai melaksanakan sholat subuh berjamaah, zikir dan doa, Sayyidina Umar beserta beberapa orang sahabat mendatangi rumah Sulaiman bin Khatmah. Didapati ibunya, kemudian ditanyakan kepada ibunya, kemana Sulaiman tidak ada dalam sholat subuh berjamaah? Maka ibunya ini berkata, Sulaiman tadi malam sholat semalam suntuk, menjelang subuh dia tertidur karena dikuasai oleh kantuknya. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, aku lebih suka sholat subuh berjamaah daripada sholat sunnah semalam suntuk. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini adalah satu anugerah yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Namun sayangnya pada saat ini umat Islam tidak menyadari perkara yang besar ini. Umat Islam menikah kebanyakan sekarang ini hanya berpikir tentang keduniaan. Bagaimana dunianya bisa maju, punya rumah yang megah, yang bagus, punya kendaraan yang bagus, punya bermacam-macam harta benda yang bagus. Tetapi mereka pada saat ini tidak berpikir bagaimana ibadahnya adalah ibadah yang paling bagus, ibadah yang istimewa, ibadah yang paling besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau umatku sudah mencintai dunia, maka luputlah kehebatan Islam dari dirinya. Kalau umatku sudah tidak mau lagi mendakwahkan kebenaran, maka diharamkan dari keberkahan wahyu. Dan kalau umatku sudah saling caci-mencaci satu sama lain, jatuhlah dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini harus menjadi perhatian kita. Kenapa masjid-masjid pada kosong? Kenapa musola-musola pada kosong? Pada intinya karena kita lebih mencintai dunia daripada akhirat. Kita lupa hadirin Allah Subhanahu wa taala bahwa dunia ini hanya persinggahan sementara saja. Diibaratkan seperti kita berjalan dari suatu tempat untuk menuju kepada satu tempat, kemudian karena kita capek, kemudian ada pohon di situ, kita duduk sejenak di bawah pohon tersebut untuk melepaskan lelah, kemudian berjalan lagi. Di bawah pohon itulah, duduk di bawah pohon itulah ibarat kita sedang berada di dunia. Suatu saat kita akan mengalami perjalanan yang panjang sampai kepada suatu alam yang abadi buat selama-lamanya. Di mana Allah Subhanahu wa taala, perjalanan yang sebentar di dunia ini amat menentukan di kelak di akhirat. Apakah kita akan menuju kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala atau kita akan menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tergantung kehidupan kita di alam semesta ini. Maka di muka Allah Subhanahu wa taala kita seharusnya berpikir, apa yang sedang kita lakukan ini apakah akan membawa kita kepada kebaikan-kebaikan di alam yang selanjutnya atau membawa kepada keburukan-keburukan di alam selanjutnya. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Jadi menurut para alim ulama di muka Allah Subhanahu wa taala kurang lebih kehidupan kita di dunia ini hanya 2,5 menit saja. Namun 2,5 menit ini akan menentukan kehidupan yang panjang. Pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala manusia ini diciptakan abadi. Setelah diciptakan dia tidak akan pernah mati, dia akan ada langsung sepanjang tidak ada batasnya. Yang dikatakan mati hanya pindah alam dari satu tempat ke tempat yang lain.
Dari dunia kita menuju kepada alam kubur, kemudian alam-alam berikutnya. Maka untuk itu Allah Subhanahu wa taala kita perlu bagaimana berusaha untuk menyadarkan diri kita sendiri, untuk menyadarkan, untuk melecut diri kita sendiri apa yang sekarang sedang kita lakukan. Apakah akan memberikan manfaat untuk kehidupan yang panjang ataukah memberikan mudarat untuk kehidupan yang panjang. Ini ditentukan kehidupan kita di alam semesta ini. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala selain melecut diri kita sendiri untuk perkara yang besar ini, kita juga perlu mengadakan satu gerakan, yaitu mengajak manusia untuk taat kepada Allah, mengajak orang-orang yang tidak beriman agar beriman kepada Allah, mengajak kepada orang-orang yang beriman agar dia bisa mengejawantahkan keimanannya dengan beramal sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mengajak kepada manusia agar mau memakmurkan masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada manusia agar mau menutup auratnya kepada wanita-wanita, sehingga Allah Subhanahu wa taala harapan kita suatu saat tidak ada lelaki balik kecuali mereka sholat berjamaah. Tidak ada wanita balik muslim kecuali dia menutup aurat dengan sempurna. Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati